Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang kembali saya bisa menemani Bapak Ibu Saudara untuk belajar firman Tuhan secara berkala. Kita sudah sampai di kitab Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-44 sampai yang ke-46. LAI memberikan sebuah tema perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Mari kita baca bersama-sama. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita mempelajari firman Tuhan lebih lagi. Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau untuk mengajar kami supaya kami mengerti apa yang Bapa mau atas hidup kami. Singkapkan segala rahasia yang tersembunyi Tuhan, buat kami mengerti sehingga kami boleh hidup dalam firman-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang perhatikan ayat yang keempat. Dikatakan hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Sebelumnya saudara harus mengetahui bahwa perumpamaan tentang harta yang terpendam, mutiara yang berharga, dan perumpamaan tentang pukat yang akan kita pelajari besok ini disampaikan kepada murid-muridnya secara khusus. Jadi manakala Tuhan Yesus setelah menyampaikan perumpamaan tentang lalang di antara gandum dan perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi untuk menggambarkan kerajaan surga, Yesus pulang dan murid-muridnya datang menghampirinya dan bertanya. Pada saat itu jugalah Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang ini. Kerajaan surga yang dimaksud di ayat ini oleh kitab Matius bukan menunjuk kepada sebuah tempat di mana orang-orang percaya akan tinggal setelah kematian, namun menunjuk kepada pemerintahan Allah. Ini berbicara tentang Yesus sebagai Raja. Digambarkan kerajaan surga itu atau Yesus seumpama harta yang terpendam di ladang. Di ayat ini ladang berbicara tentang Injil. Harta yang terpendam itu berbicara tentang Yesus. Yesus diumpamakan sebagai harta yang terpendam di ladang. Pertanyaannya adalah seberapa berharganya Tuhan itu buat hidup saudara? Apakah saudara yakin bahwa Yesus lebih berharga dari harta yang saudara punya? Lebih berharga dari kedudukan yang saudara pegang hari ini? Lebih berharga dari kecantikan, ketampanan, pasangan hidup saudara? Ataukah apakah saudara yakin bahwa Yesus lebih dari apapun yang Tuhan sudah percayakan buat saudara? Buat keluarga yang Tuhan sudah persatukan buat saudara, buat mama, papa, anak-anak. Apakah saudara begitu yakin bahwa saudara bisa meninggalkan apapun untuk Yesus dan demi Yesus, bahkan menyerahkan nyawa saudara untuk Yesus? Jika jawaban dari semuanya itu adalah ya, maka saudara adalah orang-orang yang bersukacita. Perhatikan ayat yang ke-44. Orang yang menemukan harta yang terpendam itu bersukacita karena sudah menemukan harta. Saya tidak tahu berapa lama orang ini mencari sebuah harta yang terpendam. Namun ketika orang itu menemukan harta yang dia cari, ia begitu sukacita. Lalu ia menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu, supaya ia bisa menikmati
harta yang terpendam di ladang itu. Begitu pula digambarkan Yesus sebagai mutiara yang sangat indah yang dicari oleh pedagang. Manakala pedagang itu menemukan mutiara yang dia cari, maka ia juga begitu sukacita. Sampai-sampai ia menjual seluruh hartanya untuk membeli mutiara itu. Ia rela menukar apapun yang dia punya untuk membeli, untuk mendapatkan mutiara yang indah itu. Dari ayat-ayat ini saya bisa bagikan sebuah berkat yang saya terima. Yang pertama adalah untuk mendapatkan Yesus, kerajaan surga, maka perlu usaha. Perhatikan, perlu waktu untuk bisa menggali dan mencari harta yang terpendam di ladang. Ada upaya, ada tenaga yang dikeluarkan, ada waktu yang dikeluarkan untuk bisa menemukan harta itu. Hari-hari ini apa yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan Yesus? Sudahkah kita memberikan waktu kita untuk merenungkan firman-Nya, membaca firman-Nya, bersaat teduh secara pribadi di hadapan Tuhan, membaca dan menggali firman-Nya setiap hari? Berapa banyak waktu dan tenaga yang kita keluarkan, yang kita korbankan untuk mendapatkan Yesus? Apakah itu sudah cukup untuk membawa kita mendapatkan harta yang terpendam itu? Tetapi ketahuilah bahwa setiap upaya yang kita kerjakan untuk mencari Tuhan, maka kita pasti menemukannya. Kerja keras, upaya, tenaga, dan pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan Yesus akan Tuhan ganti. Sukacita yang dialami oleh orang yang menemukan ini dan juga oleh pedagang yang membeli mutiara itu menggambarkan betapa bahagianya, melebihi apa yang dia punya sebelumnya. Yesus lebih lagi. Ingatkah saudara tentang pernyataan Rasul Paulus? Ia begitu bangga dengan kepandaian dan hikmat yang dia punya, kehidupan dan kesalehan yang Rasul Paulus jalani berdasarkan hukum Taurat. Namun manakala Rasul Paulus mendapatkan Yesus sebagai Tuhan dan Rajanya secara pribadi, Rasul Paulus menganggap semua yang dia punya itu sebagai sampah. Ini membuktikan bahwa Yesus lebih dari apa yang dia punya sebelumnya. Saya berdoa Bapak, Ibu, dan Saudara memiliki sikap yang sama. Yesus lebih, Yesus terlebih besar dari apapun. Usaha yang kita lakukan hari ini untuk mencari Yesus dan mencari Yesus tidak akan berakhir dengan sia-sia. Alkitab berkata di kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia mendekat. Secara khusus Tuhan memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, carilah maka engkau akan mendapat. Jadi usaha dan upaya kita, waktu yang kita korbankan, uang yang kita keluarkan, tenaga yang keluar dari diri kita, apapun yang kita sudah berikan untuk mencari Kristus, yang kita sudah lakukan untuk mencari Kristus, kita pasti mendapatkannya. Dan saat itulah kita akan bersuka cita. Jerih lelah yang kita sudah lakukan, yang sudah keluarkan, tidak lebih besar daripada sukacita yang akan kita terima. Haleluya. Hal yang kedua yang saya bisa bagikan adalah untuk menikmati kerajaan surga, kita perlu bayar harga. Perhatikan, manakala seorang yang menemukan harta terpendam itu menemukannya, ia menjual hartanya untuk membeli ladang itu dengan harapan ia mendapatkan harta yang terpendam itu. Hal yang sama, seorang pedagang yang berkeliling mencari mutiara yang indah, ketika ia mendapatkannya, ia juga menjual seluruh harta miliknya hanya untuk mendapatkan mutiara yang indah itu. Untuk masuk surga, kita hanya perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi.
Namun untuk menikmati kerajaan surga atas hidup kita, pemerintahan Allah atas hidup kita, kerajaannya nyata atas hidup kita, kita perlu bayar harga. Ada seorang muda yang datang kepada Yesus, ia bertanya, bagaimana kita bisa mendapatkan hidup yang kekal? Yesus berkata, lakukan semua yang tertulis di hukum Taurat. Hormatilah ayah dan ibumu dan sebagainya. 10 hukum Tuhan. Orang muda itu berkata, guru, semuanya itu sudah kulakukan. Lalu kata Yesus kepadanya lagi, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Setelah mendengar perkataan Yesus itu, orang muda itu pergi meninggalkan Yesus dengan hati yang sedih karena hartanya sangat banyak. Hartanya menghalangi dia untuk menikmati Yesus. Sanggupkah kita untuk menyerahkannya kepada Kristus? Apa yang menjadi kesukaan kita, hobi kita, kesenangan kita hari-hari ini untuk Tuhan? Apa yang kita cintai, barang-barang, kegiatan-kegiatan yang memuaskan hati kita, pribadi kita, kesenangan kita, bisakah kita meninggalkannya untuk Yesus? Bisakah kita membayar harganya? Bisakah kita untuk mengasihi Tuhan lebih utama daripada keluarga kita, daripada istri dan anak-anak kita? Bisakah kita mengorbankan segala sesuatu untuk Tuhan, termasuk nyawa kita? Ada harga yang harus dibayar. Alkitab mencatat sama seperti Yesus harus mengalami aniaya, dibenci orang, tidak diindahkan orang. Karena kebenaran, hal yang sama dengan setiap kita. Kita akan mengalaminya. Kita akan menjadi orang-orang yang akan tertindas, orang-orang yang terus diintimidasi, orang-orang yang akan disingkirkan, tidak diterima di sebuah tempat, orang-orang yang siap diterkam, orang-orang yang siap dianiaya demi nama Kristus. Sudah siapkah kita untuk semuanya itu? Saya beritahu, sukacita yang Tuhan berikan buat setiap kita jauh lebih besar daripada aniaya yang akan kita terima nanti. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, saudara dan saya, jika karena Tuhan kita ini dicela, dianiaya, dan kepada kita difitnahkan segala yang jahat. Sebab Tuhan akan memberikan sukacita dan kegembiraan sebagai upah yang besar di surga. Sudah siapkah kita membayar harganya? Jika Bapak Ibu Saudara yakin bahwa Yesus lebih berharga dari apapun, maka lakukan dua hal ini. Berusahalah untuk mencari Tuhan dan menemukannya. Yang kedua adalah bayarlah harganya untuk bisa mendapatkan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Bapa berikan untuk kami bisa bersama-sama menggali firman-Mu. Ajar kami lebih lagi mengenal Tuhan dalam setiap waktu-waktu saat teduh dan penggalian kami, perenungan kami. Tuhan, kami rindu Roh Kudus nyatakan pribadi-Mu. Kami rindu mengalami Engkau. Kami rindu mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Kami rindu mengalami Tuhan dalam hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu atas hidup kami, di bumi, dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, seperti di surga. Keuangan kami, bisnis kami, hubungan kami dengan semua orang, terjadilah kerajaan-Mu Tuhan, kehendak-Mu Tuhan, seperti di surga. Terimalah dengan iman, damai sejahtera yang melampaui segala akal, sukacita yang Tuhan taruh dalam hatimu, sukacita yang tidak akan pernah dunia bisa berikan atas hidupmu, berlimpah-limpah sampai Tuhan panggil kita pulang ke rumah surga. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.